Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali dan kami mau mendengar firman ya Bapa sebagai puncak ibadah ini, supaya Tuhan sendiri yang berfirman berbicara kepada kami semua Bapa lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Pakailah dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan membukakan pikiran hati kami, pengertian kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan itu betul-betul masuk ke dalam hati kami dan kami hidupi di dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, Kau sedia akan tolong dan pimpin kami ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah ini. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kitab Yesaya Perjanjian Lama ayat yang ke-5. Jadi selama minggu Advent kita 4 kali kita akan merenungkan ya Yesaya 9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kita memasuki istilah yang kedua, nama yang kedua yang diberikan kepada Yesus, yaitu Allah yang perkasa, the mighty God. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tadi katakan kita selama Advent 4 kali ini akan belajar dari Yesaya. Saudara, Yesaya adalah nabi yang melayani tahun sekitar segitu ya. Jadi hidup antara 740 sampai 686 sebelum Masehi. Saudara, menurut saya dan pasti tidak ada di agama manapun, saudara, selain di dalam Alkitab, di dalam kekristenan kita, ya, bahwa ada muncul nabi-nabi yang Tuhan utus. Karena itulah, saudara, Yesaya disebut sebagai the messianic prophet, nabi yang berbicara tentang Mesias. Saudara, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, seorang nabi bernama Yesaya berbicara mengenai kelahirannya. Saudara, tidak ada di agama lain. Dan tidak mungkin juga ada di antara orang Israel kalau bukan karena Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau bukan karena Tuhan, karena Tuhan yang menunjuk, karena Tuhan yang mengutus orang-orang tertentu untuk memberitahukan tentang masa depan. Tuhan adalah Tuhan penguasa sejarah. Tuhan adalah Tuhan pencipta sejarah. Tuhan adalah Tuhan yang memimpin sejarah. Karena itulah saudara, Tuhanlah yang mengerti dan mengetahui masa depan yang ada. Saudara, Yesaya itu manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia tidak punya kepandaian tertentu, dia tidak punya sesuatu ilmu yang bisa menerawang ke depan seperti apa. Saudara, karena itulah kalau di satu kepercayaan tertentu ada orang yang bisa melihat dengan melalui satu alat tertentu, ya simsalabim kemudian, oh nanti kamu seperti apa. Saudara, menurut saya itu sesuatu yang nonsens. Saudara, sekali lagi bukan berarti kita menghina, bukan. Sesuatu yang tidak mungkin itu, ya. Kalaupun bisa terjadi itu karena kebetulan, karena mungkin saudara sangat mempercayai apa yang dikatakannya sehingga itu seolah-olah terjadi atas hidup saudara. Tapi itu hanya mungkin sebagian kecil saja. Beda dengan Yesaya. Saudara, begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi sangat unik Yesaya ini. Sampai disebut sebagai the messianic prophet. Mengapa demikian? Banyak bapak gereja mula-mula menyebut kitab Yesaya sebagai Injil kelima. Saudara tulis saja di AI
mau DeepSeek, mau ChatGPT, mau Google, saudara tulis saja the fifth gospel. Isaiah as the fifth gospel. Saudara langsung akan dikasih tahu, muncul semua. Mengapa saudara Yesaya disebut sebagai Injil yang kelima? Saudara, di sini bukan berarti saudara gereja mula-mula itu mengada-ngada. Ini seolah-olah seperti Injil, bukan. Oleh karena lewat kitab ini kalau saudara membaca, saudara betul-betul 66 pasal yang ada di dalam kitab Yesaya. Saudara bisa membacanya secara Christological reading. Jadi membaca kitab Yesaya itu seperti membaca ada kristologi di dalamnya. Ada doktrin, ajaran mengenai Yesus. Saudara, saya ingat saya sudah membaca kitab Yesaya berapa kali, saya sudah tidak hitung lagi saudara. Hari ini saya menyelesaikan pembacaan perjanjian lama lagi. Tadi pagi, Maleaki pasal yang terakhir ya. Dari pasal pertama sampai pasal 3 kalau nggak salah. Terakhir selesai. Jadi besok saya mulai lagi perjanjian baru. Saya punya pembacaan sendiri sudah, itu sebagai satu tanda petik rutinitas dalam dalam kerohanian saya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara membaca Yesaya, saudara bukan hanya di minggu Advent Natal. Saudara, di dalam kitab Yesaya juga ada kata Immanuel. Di dalam kitab Yesaya berita kelahiran Yesus seperti hari ini, Yesaya 9 ayat yang kelima. Tapi dalam kitab Yesaya juga ada apa? Ada tentang Kristus yang menderita. Banyak pasal berbicara mengenai Kristus yang menderita. Lebih khusus lagi, hamba Tuhan yang menderita. Saudara, sebetulnya kalau nanti di minggu-minggu Paskah, mungkin satu kali nanti saya tidak tahu. Tapi sebetulnya mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ya. Tapi untuk tahun depan saya merencanakan dalam minggu-minggu Prapaskah kita akan melihat apa? Melihat beberapa Paskah-Paskah yang ada di dalam perjanjian lama ya. Supaya di situ saudara betul-betul terbentuk satu kerangka mengenai Paskah itu seperti apa. Dan akhirnya Yesus yang melaksanakan Paskah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kitab Yesaya berbicara mengenai Kristus yang menderita. Saudara, kalau tidak ada perjanjian baru, kalau tidak ada Yesus yang datang ke dalam dunia, Yesus yang menderita dan disalibkan di atas kayu salib, mati bagi saudara dan saya. Lalu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bagaimana mungkin perjanjian lama bisa saudara pahami? Tidak mungkin. Kalau begitu Yesaya 9 ayat 5 berbicara tentang siapa? Kalau tidak ada Yesus. Karena itu saudara, agama Yahudi, agamanya orang Israel sekarang. Karena mereka tidak percaya Yesus, karena mereka tidak menerima perjanjian baru, maka ketika membaca kitab Yesaya, mereka berbicara apa? Nah, pemahaman mereka mengenai hamba Tuhan yang menderita, itu diterapkan kepada apa? Itu bangsa Israel, itu bangsa Yahudi yang menderita. Ada sebagian penafsir mengaitkan dengan apa? Peristiwa Holocaust. Itulah hamba Tuhan yang menderita, yaitu umat yang menderita. Tapi kalau saudara membaca kitab Nabi Yesaya dengan baik-baik, itu bukan bentuk apa? Bentuk jamak. Itu menunjuk kepada satu umat, tidak. Itu bentuk apa? Itu bentuk singular. Itu bentuk personal untuk seseorang. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan yang menderita itu jelas menunjuk kepada Yesus. Belum lagi rupanya tidak dipandang orang lagi. Dia akan dihina. Saudara tahu? Yesaya menyebutkan begitu detail. Bagaimana Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dipukul, Yesus ditempeleng, Yesus dihajar. Semuanya digambarkan secara apa? Secara detail dan letterlek di dalamnya. Saudara, kalau ini bukan karena Roh Kudus, kalau ini bukan karena Tuhan,
Bagaimana mungkin Yesaya bisa berbicara begitu detail? Sebab itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sekali firman Tuhan itu. Karena itu saudara dan saya harus bersyukur, harus berbangga, harus betul-betul mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan yang telah berbicara begitu luar biasa lewat sejarah dan telah dituliskan supaya saudara dan saya bisa membacanya dengan teliti. Sebab itu menjadi orang Kristen bukan menjadi orang yang take it for granted, bukan. Tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyelami firman Tuhan, menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam sejarah dan bersyukur untuk semua karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Yesaya luar biasa sekali. Nah, saudara, karena itulah dari ayat ini kita akan merenungkan tentang makna beberapa nama yang dikenakan kepada Yesus. Di sini ada 4 nama yang dikenakan kepada Yesus. Ia akan disebut penasehat yang ajaib. Minggu lalu kita sudah merenungkan. Hari ini ia akan disebut Allah yang perkasa. Minggu besok, minggu depan akan kita renungkan Bapa yang kekal. Dan yang terakhir minggu keempat adalah Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berpikir, apa sih arti sebuah nama? What's in the name? Saudara, saya teringat akan karya Shakespeare, yaitu Romeo and Juliet. Saya tidak tahu saudara pernah membaca enggak bukunya, khususnya saudara-saudara yang senang sastra, saudara yang senang ya, Shakespeare ini terkenal sekali, Romeo and Juliet. Saudara, kita tahu bahwa Romeo and Juliet adalah dari 2 keluarga yang berbeda. Ya, saudara, mereka tidak disetujui oleh keluarga mereka masing-masing. Terjadi perbedaan. Lalu Romeo dan Juliet yang sangat saling mencintai, bagaimana mereka nantinya bisa membangun suatu rumah tangga. Lalu dalam satu episode percakapan, saudara, Juliet berkata kepada Romeo, "What's in a name? That which we call rose by any other name would smell as sweet." Apa sih arti sebuah nama? Selama memang kita menyebutnya sebagai mawar, bunga mawar, tapi apapun nama yang lain yang mungkin diberikan, yang terpenting adalah baunya sangat harum. Apa arti sebuah nama? Saudara, kita seringkali berpikir, apa sih arti sebuah nama? Saudara, nama itu penting. Nama itu penting. Kalau saudara mengingat beberapa khotbah saya, saudara, Tuhan pada waktu memanggil Abram, lalu Tuhan apa? Menamai Abram Abraham. Mulai sekarang Abram, kau tidak akan lagi dipanggil Abram, tapi kau akan dipanggil Abraham. Nama itu penting. Yakub, mulai sekarang kamu tidak akan dipanggil Yakub, tapi kamu akan disebut Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti sebuah nama? Oh, nama itu penting. Karena apa? Nama itu lebih dari sekedar sebuah kata. Nama itu justru merefleksikan identitas dirimu, merefleksikan asal usul kamu itu bagaimana. Saudara, orang Tionghoa itu sangat senang memberi nama. Karena orang Tionghoa mengerti nama itu penting, ya. Kayak itu semua orang Tionghoa, ya khususnya yang masih punya nenek moyang gitu, itu sampai ada urut-urutannya, betul kan? Mungkin urut-urutannya ini nanti sekeluarga ini keluarganya nama tengahnya semua sama, ya kan? Nama belakangnya beda. Ada juga nanti setelah itu nama belakangnya yang semua sama, tapi nama tengahnya yang beda. Ya. Saya waktu itu ya dinamai semua yang laki-laki belakangnya
ing atau yin, ya, ing, ya. Ingnya ing itu pahlawan, ya. Jadi semua laki-laki dalam kakak saudara-saudara saya yang laki-laki semua ing ya belakangnya, ya. Nah, pahlawan. Itu karena ada arti-artinya. Sebetulnya orang Yahudi juga sama. Ya, Abram jadi Abraham, bapak dari satu suku. Tapi ketika menjadi Abraham, bapak dari segala bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan berpikir nama itu tidak penting. Saudara, GKY ini kalau nggak ada nama, susah. Saudara semua sudah punya nama ya. Satu kali saya panggil, he, mau nggak? Sini. Saudara mau? Kalau saya belum kenal nggak apa-apa ya. Siapa kamu, siapa? Tapi saya pasti ngomong apa? Kan siapa nama kamu, betul kan? Nah mungkin nanti saya ngomong melulu. Atau tadi pagi itu sebelum kebagian 2 ada anak sekolah minggu yang selalu saya godain. AEO gitu ya kan. AEO, nanti panggil AEO kan? Ya kan? Kan enggak mungkin saudara. Ya, kan dia punya nama. Nama itu penting. Ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, identitas, asal usul. Selain itu saudara, bahkan menandai satu sifat atau atribut yang dimiliki oleh orang tersebut. Ataupun yang menjadi satu kerinduan atau harapan kelak seperti apa orang itu nantinya. Jadi saudara, kadangkala orang tua kita memberikan nama kepada kita, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Seperti apa engkau nanti jadinya. Ya, kayak itu saudara, anak muda yang belum menikah, ya, yang belum berkeluarga harus memahami ini, ya. Nah, kalau saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga ya sudah gitu ya, sudah terlanjur gitu ya. Masa mau punya anak lagi ya? Ya kalau mau boleh sih supaya anak sekolah minggu kita tambah banyak. Ya. Tapi saudara, kita harus memahami, kita mau memberikan nama kepada anak kita, ya pasti ada punya maksud tertentu. Seperti saya pada waktu menamai anak kami yang pertama dan kemudian menamai anak kami yang kedua. Itu sama, kita punya satu maksud, satu pengertian sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti apa nantinya jadinya anak ini. Jadi saudara, nama itu penting. GKY juga sama, alamatnya pun ada. Dharma Husada Indah 2 nomor 69. Kalau tidak dikasih alamat, tidak ada satu tanda, tidak ada satu pengenalan, sebutan nama itu. Mana mungkin saudara dan saya bisa datang ke tempat ini? Tidak mungkin. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itulah pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa sampai bertanya, Tuhan, nanti kalau Israel rame-rame tanya, siapa yang mengutus aku harus jawab apa? Nah, akhirnya keluar dari mulut Tuhan, YHWH, kita baca Yahweh, ada yang menyebutnya Yehovah, ya kan? Yahweh atau Yehovah. Karena tulisan Ibrani masa lalu kuno tidak ada vokalnya, A, I, U, E, O tidak ada. Semua huruf mati sehingga ditulis YHWH. Aku adalah aku, itu artinya. YHWH, aku adalah aku, itulah yang mengutus aku Musa. Nah, oleh karena orang Israel sangat takut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya itu perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika mereka mau membaca YHWH, mereka mau spell Yahweh atau mau spell Yehovah. Waduh, nanti salah. Yaitu mereka ketika melihat tulisan YHWH, mereka menyebutnya apa? Adonai. Itulah orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani ketika membaca kitab perjanjian lama, ketika
tulisan YHWH, mereka akan spell Adonai. Adonai. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Yusuf ketika ditemui oleh malaikat dalam mimpi. Engkau harus menamakan dia Yesus. Engkau harus menamakan dia Yesus. Jadi saudara, Yesus itu juga artinya sama, yaitu Tuhan Yahweh, Tuhan penyelamat, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah Yesus adalah nama yang mulia. Yesus adalah nama yang penting. Yesus adalah nama ilahi Yahweh. Nah saudara, di dalam berita Natal oleh Yesaya maupun juga oleh Injil Matius dan Lukas, satu hal yang unik saudara, ketika kita mau merayakan Natal, saudara, kontras sekali bukan? Berita kelahiran bayi Yesus yang kecil mungil, yang lemah itu, tapi disebut sebagai Mighty God, sebagai Allah yang perkasa. Bagaimana mungkin saudara, bayi yang kecil itu, yang lemah itu disebut sebagai Allah yang perkasa? Bukankah bayi yang kecil itu saudara, bayi yang tidak berdaya, yang sampai harus ditolong oleh orang tuanya? Malaikat berbicara kepada Yusuf dan Maria, cepat ambil bayi itu, lari ke Mesir. Mereka cepat-cepat ambil bayi itu, dibawa lari ke Mesir. Loh, kalau dia perkasa harusnya bayinya langsung tiba-tiba melonjak, langsung berdiri, lari maraton. Saudara, puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang begitu. Tetapi lewat cara Allah yang tersendiri, lewat hikmat Allah tersendiri. Saudara, bayi itu digendong oleh ibunya Maria bersama dengan Yusuf suaminya, dibawa, mungkin mereka mengendarai keledai mungkin sekali ya. Marianya duduk di atas keledai lalu dibawa ke Mesir. Saudara, kontras bukan? Sangat kontras sekali. Tetapi kita tidak perlu ragu bahwa bayi itu disebut Allah yang perkasa. Saudara, mari kita melihat sejenak saudara, hal yang menjadi latar belakangnya. Saudara, kita tahu bahwa Yunani itu banyak cerita dewa-dewi. Saudara pasti tahu dewa Zeus, saudara pasti tahu dewa Neptunus, saudara tahu dewa-dewa yang lain. Apalagi di zaman sekarang punya apa? Punya film-film, betul kan? Ada film-film membuat saudara dan saya langsung seenak bisa tahu. Tapi ingat saudara, film-film itu pasti punya versinya dan punya apa? Tafsirannya sendiri. Ya, tafsirannya sendiri. Saudara, kita ini hidup di zaman yang sangat memudahkan sekali. Tapi beda dengan orang yang hidup pada zaman dulu. Ya, apalagi Yesaya, lebih susah lagi. Di zaman Herodes pun harus baca. Harus baca. Saya, saudara, pada waktu sebelum teknologi semakin canggih, sudah dulu saya pada waktu menyelesaikan S1 itu belum ada komputer ya, kalaupun ada pun mahal sekali. Pakai mesin ketik, aduh, salah sedikit ganti kertasnya, ketik lagi, betul kan? Sudah mau selesai baris terakhir salah, nggak boleh ditip X, sudah ganti lagi baru. Waduh, dulu itu setengah mati sudah. Sekarang enak sekali ya, soal pakai komputer salah gampang hapus, betul kan? Bahkan sering copy paste lagi. Apalagi ada ChatGPT lagi, AI lagi. Dosennya harus semakin canggih. Ini nyontek AI atau buka ini, ya kan? Sekarang pun saudara kelihatannya bisa khotbah dengan apa? AI, betul kan? Oh, saudara, tetap beda. Kalau saudara tidak menjiwai, tetap beda. Kalau tidak, saudara tidak punya suatu kerangka konstruksi berpikir yang sudah menjadi pelajaran dari hidupmu, dari pembacaan firman Tuhan, saudara tidak mungkin bisa.
Maaf saya ngomong itu bukan berarti meremehkan kuasa Tuhan, bukan. Ya, akan berbeda. Akan berbeda, ya. Gimana pun juga AI itu tidak berjiwa, ya, tidak berjiwa di situ. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nah kita lihat kembali Yunani banyak cerita dewa-dewi. Karena itulah mengapa saudara bayi yang kecil itu membuat Herodes ketakutan. Herodes ketakutan. Ketika orang Majus tanya, di manakah raja orang Yahudi akan dilahirkan? Wah, Herodes dengar, panggil ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kasih tahu, di mana? Di Bethlehem Efrata, engkau bukanlah yang terkecil. Wah. Tapi orang Yahudi yang tahu firman Tuhan yang juga tidak ikutan kok. Yuk, aku temani kamu, yuk ke Bethlehem. Enggak. Jadi mereka yang tahu firman Tuhan itu belum tentu menjiwai firman Tuhan, belum tentu. Dan orang yang tahu firman Tuhan belum tentu juga tunduk dan percaya mengimani firman Tuhan. Akhirnya Herodes, nanti kalau kamu sudah temu bayi itu, kasih tahu ya, kabari ya. Aku juga mau datang menyembah dia. Tapi karena Tuhan tahu maksud hati dari Herodes, dia punya nervous dan sekaligus punya kecemburuan. Nanti kalau anak ini betul-betul akan menjadi raja Yahudi, saya bakal tersingkir. Anak ini mungkin masih kecil, mungkin masih berumur 5 tahun, mungkin masih 10 tahun. Tetapi dia bisa menjadi pangeran, dia bisa mendapatkan apa? Mendapatkan suara rakyat. Dah bisa. Kayak itulah ketika Herodes merasa diperdaya oleh orang Majus. Bunuh semua anak kecil di bawah 2 tahun, khususnya laki-laki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang zaman dahulu, khususnya dunia timur kuno, tradisi kepercayaan timur kuno, itu selalu mengaitkan sifat-sifat ilahi kepada pemimpin besar, kepada raja yang besar. Ini kata-kata dari Gesenius. Saudara, ketika saudara membaca kitab Daniel, ya kitab Daniel, Raja Nebukadnezar pun merasa dia adalah apa? Dia adalah titisan dewa. Bukan hanya Nebukadnezar, sebelumnya ratusan tahun sebelumnya saudara, Firaun Mesir, mereka pun menganggap dirinya adalah dewa. Bahkan saudara gereja mula-mula, karena hanya mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi Kaisar Romawi selalu menyebut dirinya adalah Tuhan, Lord, Kurios. Ya kan? Karena orang Kristen, ayo sebut Nero adalah Kurios, nah mau. Yesus adalah Kurios. Mereka dianiaya. Kekristenan waktu itu selama hampir 300 tahun dianiaya gara-gara mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara, dunia kuno itu begitu. Jadi saudara, kalau berita Alkitab itu dinyatakan demikian, itu secara kontekstual itu adalah memang cara berpikir, worldview dari orang-orang zaman di situ itu memang begitu. Lalu situasi demikian inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kedatangan Yesus buat umat manusia. Saudara, jadi kita bersyukur ya, dunia kepercayaan timur kuno memang demikian. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetapi berbeda sekali setelah ratusan tahun kemudian. Kita tahu ada seorang kaisar bernama Napoleon Bonaparte. Dia hidup di tahun 1769 sampai 1821. Jadi cukup dekat dengan kita, saudara. Ya, ini sesudah Masehi, bukan sebelum Masehi. Jadi abad ke-18, abad ke-19 awal, Napoleon menjadi kaisar Perancis
yang luar biasa. Kita tahu peperangan-peperangan yang dilakukannya. Memang dia jatuh setelah menyerang Rusia, ya. Hanya dia jatuh dan dia dibuang di Pulau Etna. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Napoleon Bonaparte ketika sudah dibuang di Pulau Etna bersama-sama dengan beberapa jenderalnya dan beberapa anak buahnya, sempat bercakap-cakap tentang Tuhan. Memang kita tidak pernah tahu Napoleon itu betul-betul orang Kristen sejati atau tidak. Sekali lagi, politikus itu sangat susah menjadi seorang yang agamawan sejati, ya, susah. Karena dia kembali lagi bermain politik. Memang Napoleon berlatar belakang keluarga Katolik, ya, kita percaya. Karena memang Perancis memang kebanyakan Katolik. Nah, saudara, pada waktu berbincang-bincang dengan jenderalnya, jenderal itu bertanya kepada kaisarnya. Memang sudah dibuang, sudah kalah, saudara. Tapi ya tetap sebagai jenderal, dia tetap menghormati kaisarnya. Menurut kaisar bagaimana sih mengenai Yesus itu? Apakah betul dia adalah seorang hero, seorang yang luar biasa, seorang Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen? Saudara, jawaban Napoleon Bonaparte itu luar biasa sekali. Karena pada waktu itu jenderalnya itu membandingkan dengan beberapa penguasa-penguasa dan dewa-dewi atau Allah-Allah dari agama-agama lain. Lalu Napoleon mengatakan kata-kata ini. Jangan berpikir terlalu dangkal untuk melihat satu kesamaan, kemiripan antara Kristus dan pendiri-pendiri kekaisaran, empires. Bahkan juga dengan ilah-ilah dari agama lain. Kemiripannya itu tidak ada. Karena itulah ada perbedaan, ada distensi, ada satu jarak yang tidak terbatas antara kekristenan dengan agama-agama lain. Waduh, kata-kata Napoleon Bonaparte ini luar biasa sekali. Menunjukkan suatu seolah-olah pemahaman iman yang luar biasa tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Napoleon belajar kok, tahu kok mengenai sejarah. Dia tahu mengenai Alexander, dia tahu mengenai siapa Firaun, dia tahu mengenai kekaisaran Romawi, dia tahu. Seorang kaisar Perancis yang juga pelajar. Jangan bandingkan itu. Saudaraku kasih Tuhan, mari kita belajar bersama. Mengapa Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa? Elohim. Nah, ini dipakai kata Elohim, God the Creator. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, El atau Elohim itu sudah menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena dia adalah Allah pencipta. Allah pencipta. Jadi saudara, sebetulnya hanya disebutkan dia akan disebut Elohim. Itu sebetulnya sudah cukup. Karena apa? Orang Yahudi langsung tahu kata Elohim itu adalah Allah pencipta, ya adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi mengapa disebut ditambah dengan keterangan perkasa, gibor? Saya senang sekali dengan John Calvin. John Calvin mengatakan tambahan kata gibor, bahasa Ibrani, perkasa atau kuat, itu adalah menjadi jaminan fondasi keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Mengapa pasti? Untuk melawan, mengalahkan, menghancurkan kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. Nah ini saudara, ini penting sekali. Ketika saya merenungkan ini saudara, sampai tadi malam saya masih merenungkan. Lalu kemudian setelah bangun pagi-pagi saya teringat lagi. Walaupun malamnya, tengah malam tidak tahu saya dalam mimpi atau gimana. Saya teringat lagi kepada apa? Perkataan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15.
Tiba-tiba teringat itu. Kamu harus tambahkan ini. Kamu harus tambahkan ini. Kayak itu saya tadi pagi pun tambahkan ini. Nah saudara, Allah berkata kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa itu. Mulai sekarang aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Keturunan ular itu akan mematuk tumitmu dan keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu. Saudara, jadi penafsiran Joel Calvin itu tepat. Yesus menghancurkan kuasa iblis, kuasa setan. Yesus menghancurkan kuasa dosa. Yesus menghancurkan kuasa maut. Itu semua dikatakan di dalam Alkitab. 1 Korintus 15 juga berkata begitu. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Yesus adalah Allah yang perkasa, Dia juru selamat kita. Sebab itu saudara, ketika ada kata perkasa, saya ingat kembali kepada film The Passion. Beberapa film tentang Yesus saya sudah pernah lihat. Ada film tentang Yesus saudara, di mana Yesusnya itu maaf ya, kurus, kecil. Saya sudah lupa ya filmnya. Karena enggak saya cari lagi saudara. Yang mana itu. Tapi saya ingat film The Passion. Pertama kali saya nonton itu ketika belum bisa diputar di Indonesia. Ketika saya pelayanan di Jerman. Masih pakai bahasa Arami. Yaitu bahasa di zamannya Yesus. Jadi semua komunikasinya pakai Arami. Memang ada terjemahannya bahasa Inggris. Ada terjemahan bahasa Jerman juga. Nah saudara, jadi ketika melihat film itu, bagaimana Yesus digambarkan. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, memang dia betul adalah anak tukang kayu. Tetapi tubuh fisiknya betul-betul telah dipersiapkan dengan baik. Untuk apa? Untuk memikul tanggung jawab. Untuk memikul lebih lagi adalah memikul salib yang harus dia pikul menuju ke tempat penyalipan. Untuk menanggung seluruh penderitaan. Waduh, kalau tubuhnya seperti saya, sudah, aduh, dikasih salib sudah ngelosor, sudah. Gak kuat itu salib itu kalau tidak salah bisa 50 kilo. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah Allah yang perkasa. Jadi gambaran dalam film The Passion itu saya sangat setuju sekali. Ya, walaupun ada beberapa hal saya tidak setuju. Tapi gambaran mengenai Yesusnya yang demikian seolah-olah mempersiapkan dirinya dengan baik. Jadi bukan memakai sekedar keilahiannya, tapi juga kemanusiaannya dia juga mempersiapkan diri. Jadi saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang fair. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memanipulasi, bukan. Maksud saya begini, kalau memanipulasi ini gini. Jadi pura-pura dia kan Allah, lalu dia pakai kealahannya, sementara tubuhnya tidak menanggung. Tidak saudara, dia secara kemanusiaan juga menanggung. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah Injil Lukas mencatat saudara di dalam pasal-pasal yang agak akhir. Pada waktu dia bergumul di Taman Getsemani sampai dikatakan dia berkeringat bercampur dengan darah, betul kan? Itu tidak main-main. Jadi Yesus itu bukan apa? Memanipulasi dengan keilahiannya, tidak. Jadi secara kemanusiaan dengan fisiknya dia menanggung itu juga. Sampai keringatnya bercampur dengan darah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah penakluk atas maut dan dosa. Itu dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Dan juga penakluk atas kuasa iblis, Ibrani 2 ayat 14. Saudara,
Ini penting, ini Ibrani 2 ayat 14. Kenapa penting? Ayat itu mengatakan Tuhan menghancurkan kuasa iblis yang selama ini bertahta. Karena manusia selama ini punya ketakutan akan kematian. Sekali lagi, banyak manusia yang takut pada waktu menghadapi kematian. Saudara, pada waktu saudara dan saya lahir, tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu-tahu sudah gede kan? Paling kita tahunya ketika ngelihat bayi kecil, betul kan? Lucu ya. Bayi kecil. Beberapa kali saya juga melihat bayi kecil di sini ya. Bayi kecil. Tapi pada waktu kita lahir, kita nggak tahu kan? Tapi sudah pada waktu nanti kita menghadapi kematian, seperti kita dilahirkan hanya satu kali, kita akan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Pada waktu kita akan menghadapi kematian, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap? Saudara, mungkin saudara pikir, ini firman Tuhan ini asli apa enggak sih? Asli, saudara. Pasti. John Calvin itu betul apa enggak? Betul. Saya mau memberitahukan kepada saudara tentang masa-masa akhir dari kematian John Calvin. Saya sudah catat di dalam buku catatan saya tentang beberapa ilustrasi untuk menjadi ilustrasi. Saya sudah punya kira-kira 7 bundel ya ilustrasi. Nah saudara, kemenangan John Calvin atas kematian. Dia meninggal 27 Mei 1564. Tetapi 6 Februari 1564 adalah khotbah terakhirnya. Khotbah terakhirnya itu di dalam kesusahan yang luar biasa. Yang harus menanggung sakit yang luar biasa. Dia tetap berkhotbah. John Calvin adalah hamba Tuhan yang luar biasa. 1 minggu itu bisa khotbah minimal, itu yang paling minim itu 5 kali. Itulah mengapa ada tafsiran John Calvin. Tafsiran John Calvin itu bukan Calvin duduk manis lalu nulis-nulis, bukan itu. Tapi itu dari memang dia duduk merenungkan firman Tuhan, nulis-nulis ya. Kemudian apa? Dikhotbahkan. Nah yang dikhotbahkan itulah yang akhirnya menjadi apa? Komentari John Calvin. Karena ada yang apa? Mencatat. Nah saudara, ketika dia mulai jatuh sakit, Farel adalah teman sejati, penguasa pada waktu itu. Sekali lagi John Calvin kan ada di Jenewa. Nah pada waktu itu Farel juga menjadi penguasa di bidang pemerintahan. Farel lebih tua dari John Calvin. Waktu itu Farel berumur 80 tahun. Lalu tanggal 2 Mei dia menulis surat kepada John Calvin. Saya mendengar kamu sakit ya. Saya akan coba berkunjung menjenguk engkau. Lalu John Calvin membalas surat itu demikian. Selamat berpisah saudaraku yang tercinta. Jikalau Tuhan mengendaki, maka engkau dapat menyokongku dalam dunia ini. Hidupmu dengan persahabatan yang baik, yang sangat berguna bagi gereja Tuhan. Buah-buahnya sedang menunggu kita di sorga. Saya tidak ingin kau menjadi susah karena menolongku. Saya menarik nafas dengan kesukaran-kesukaran. Dan ya setiap hari. Tapi saya menunggu waktunya sampai saya tidak bernafas lagi. Sudahlah cukup, karena Kristus adalah hidup bagiku dan mati bagiku. Ingatlah kepada saudara-saudara seperjuangan dengan kita. Kristus adalah hidup dan mati bagi kita. Keuntungan bagi kita. Itu John Calvin. Saudara, jadi ketika orang Kristen nanti semua kita akan mati. Semua kita akan mati.
Tapi bagaimanakah iman kita berfungsi dengan baik ketika menghadapi kematian? Disinilah Allah yang perkasa, Yesus yang telah mengalahkan bukan hanya kuasa dosa, kuasa maut, tapi juga kuasa setan yang berkuasa atas maut pada waktu itu. Dihancurkan sehingga ketakutan itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita menyambut Tuhan. Ketika saudara sakit, cari dokter ya, yang terbaik. Cari obat ya, yang terbaik. Saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi lagi. Ini suatu kisah yang sungguhan. Seorang sekretaris pers Gedung Putih, namanya Tony Snow. Dia kerja di Gedung Putih, saudara. Pasti dapat fasilitas kesehatan yang baik kan? Pasti, selain presiden, pasti semua stafnya juga dapat, betul kan? Gajinya juga pasti tinggi. Tapi Tony Snow ini adalah orang Kristen. Dia menderita sakit apa? Kanker. Saudara, dia diobati. Ketika semakin diobati, bukan semakin baik, tapi semakin parah. Saudara, bukan berarti saudara nanti kalau sakit nggak perlu ke dokter, nggak perlu berobat, enggak. Silakan saudara cari dokter yang terbaik, cari pengobatan yang terbaik, itu harus. Itu hikmat. Karena Tuhan juga memberikan hikmat kepada dokter, kepada pengobatan. Ya. Tetapi saudara bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada dokter? Saudara bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada obat-obatnya? Tuhan yang tahu. Maaf saya ngomong itu. Saudara, saya juga pernah sakit. Saya pernah kena cancer. Saya pernah dioperasi. Saya takut. Saya cari dokter yang terbaik, saya cari. Tapi saya harus cari siapa? Tuhan yang utama. Tuhan yang tahu. Sekali lagi saya nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Nah, saudara, Tony Snow akhirnya mengatakan demikian. Penyakit ini ternyata adalah berkat yang tidak terduga bagi saya. Mengapa dia katakan demikian? Sebab setelah saudara memasuki lembah kekelaman, setelah saudara memasuki lembah kesakitan itu, maka segala sesuatu itu berubah. Dia katakan itu. Tapi saudara akan mendapati iman Kristen itu bukan iman yang lembek, bukan iman yang pasif, bukan iman yang lemah, bukan. Tetapi iman yang strong, iman yang kuat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Allah yang perkasa, berdasarkan Yesus juru selamat kita. Itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah sebagai orang Kristen kita harus persiapkan diri dengan baik. Kehidupan yang kita jalani semua tidak lancar, bukan? Banyak kesulitan-kesulitan. Tapi ingatlah saudara, Yesus adalah Allah yang perkasa. Tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Tuhan kuatkan iman saya. Tuhan kuatkan saya menghadapi semuanya ini. Termasuk pada waktu saat-saat menjelang ajal kita. Saudara dan saya harus persiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan saat terakhir kita menghembuskan nafas. Saudara, saat sakit, saudara dan saya boleh berobat. Tapi saat menjelang ajal kita, kalau iman kita belum beres, saatnya bukan berobat, bertobat. Itu tadi saya mendapat kata-kata ini dari seorang anak Tuhan. Waktu sakit memang berobat, tapi ketika menghadapi begitu, imanmu gak beres, bertobatlah kamu. Sungguh-sungguh pegang Yesus, Juru Selamat, Allah yang perkasa.
saudara boleh ingat khotbah saya, tapi jangan ingat saya. Ingat Yesus. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua. Karena itu saya senang dengan lagu ini, saudara. Jesus, the name above all names. Jesus, name above all names. The beautiful Savior. Ya kan? Lagu yang indah sekali. Ingat selalu Yesus dimanapun saudara jalani kehidupan ini. Karena seluruh langit, semua yang di bawah bumi, semuanya akan bertekuk lutut di atas nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu. Tolong Bapa semua anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, agar betul-betul mengingat kepada Yesus, nama yang ajaib, Allah yang perkasa, Juru Selamat yang sejati. Di dunia ini tidak ada nama lain yang penuh kuasa, yang telah menaklukkan kuasa dosa, kuasa maut, bahkan kuasa setan. Itu Bapa, sebagai orang percaya, tolonglah kami. Kami sadar kami tidak bisa menganggap kami orang yang imannya kuat. Karena kalau bukan Tuhan yang menopang, kalau bukan Tuhan yang memegang kami tidak mungkin menjadi kuat ya Bapa. Tolonglah kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua. Terima kasih dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.